Ya, aku baru saja mengantar teman-teman yang mabuk. Nah, itu perawat pemenang penghargaan Crystal Tadlock, yang gagal tes ketenangan di lapangan dan tidak senang karenanya. Di jendela, aku perawat. Jika kamu ke rumah sakitku, jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati. Saya meninjau rekaman kamera tubuh yang membuat wanita ini jadi sorotan karena alasan yang salah. Berhenti, kamu membahayakan nyawaku. Berhenti mengirim pesan saat mengemudi. Kamu membahayakan nyawaku. Selamat datang di Law and Crime. Saya Anjanette Levy. Crystal Tadlock adalah seorang perawat di Texas, dan dia sedang menjadi sorotan. Bukan karena menyelamatkan nyawa, tapi karena mabuk dan menjadi sensasi viral karena alasan yang salah. Ini ironis karena dia pernah dihormati atas pekerjaannya sebagai perawat. Dia menerima penghargaan Daisy tahun 2021 atas kepedulian dan kasih sayangnya kepada pasien dan orang lain. Pada 2021 yayasan menyebut Crystal sebagai perawat unit perawatan intensif luar biasa yang selalu memberi lebih dari harapan saat merawat pasien. Sebagai tim kesehatan, Crystal selalu menunjukkan sikap penuh kasih sayang, peduli, dan positif terhadap pasien, keluarga, rekan kerja, serta semua tim disiplin kesehatan. Crystal selalu rela meluangkan waktu membantu orang lain kapanpun kami butuh. Mulai dari membantu saat pasien memburuk hingga membersihkan atau memandikan pasien. Selama pandemi, Crystal bekerja 5 hingga 6 hari seminggu untuk membantu tim dan merawat pasien. Crystal tidak kerana sakit pada pasien dan keluarga pasien, jadi pecus pada semua rekan kerjanya. Selama pandemi, Crystal secara sukarela bersedia merawat lebih banyak pasien COVID-19 agar rekannya yang memiliki anak kecil tidak perlu merawat pasien COVID-19. Secara dekinjur merawat pasien dengan sangat baik, tetapi Crystal juga selalu berusaha lebih berkomunikasi dengan keluarga pasien. Crystal adalah perawat Daisy karena dia selalu menunjukkan sifat keperawatan yang penuh kasih sayang, peduli, dan positif kepada pasien, keluarga, serta rekan kerjanya. Crystal terdengar mesra karena keadaan teman yang ganda menenangin. Namun dua anggota Departemen Kepolisian setempat mengenal Crystal yang berbeda akhir pekan lalu. Itu terjadi di Magnolia, kota kecil sekitar 45 mil barat Laut Houston pada Sabtu pagi 11 Oktober. Petugas Station menangkap Crystal Tadlock mengemudi 66 mil per jam padahal batasnya 50. Mereka mengatakan kejadian setelah itu justru memperburuk situasi. Kepolisian Magnolia memposting di Facebook akhir pekan lalu. Di pembedahan transaksi lalu lintas dilakukan di 88 setelah penyelidikan mabuk. Pengemudi wanita itu ditangkap karena mabuk saat mengemudi. Perawat Tudmetics, jika salah satu dari kami ke rumah sakit tempat dia bekerja, dia akan memastikan kami meninggal. Dan sayangnya sih kami tidak bisa menuntutnya hanya karena dia bukan orang yang baik. Mari langsung lihat rekaman kamera tubuh supaya kamu bisa melihatnya sendiri. Hai Bu, saya petugas Kasanoa, polisi. Bagaimana kabar Anda malam ini? Baik, bagaimana dengan Anda? Saya baik-baik saja. Jadi alasan saya menghentikan Anda, Bu. Batas kecepatan 50, Anda melaju 66 mil per jam, oke? Ada alasan kenapa Anda melaju secepat itu? Saya bahkan tak sadar melaju 66. Ya, Anda melaju 66. Dari mana Anda datang malam ini? Saya baru pulang dari konser. Di mana? The Woodlands, Siapa yang bernyanyi? itu boomersnya. Oke, kamu sedang dalam perjalanan pulang sekarang? Iya, Kamu lagi teleponan sama siapa? suami saya atau pasangan saya. Oke, baiklah. Oke. Aku sudah antar teman dan sekarang pulang. Aku seorang perawat. Oke. Crystal Tadlock langsung menyatakan dirinya perawat. Biasanya polisi dan perawat memang cukup akrab. Mungkin dia pikir ini akan sedikit melancarkan urusan. Oke, jam berapa kamu mulai minum? Mungkin jam 10? Jadi kamu tiba jam 8, mulai minum jam 10? Oke, ada berapa minuman? Aku minum 2 gelas. Berapa banyak minuman beralkohol? Mari kita sebut begitu. Jenis alkohol apa yang kamu minum? Aku minum 1 bir dan 1 campuran. Oke, jadi seberapa besar birnya? Nggak besar, aku nggak bisa. Bisa kasih tahu saya 10 ons, 15 ons. Kurang dari 10. Oke.
Oke, ya saya bisa mencium bau alkohol yang kuat pagi ini dari kendaraan dan napasmu, matamu merah dan berair. Kamu biarkan saya selesai dulu bicaramu, Pelo. Brigade Tim Stenyo akan melakukan beberapa tes untuk memastikan kamu benar-benar layak mengemudi. Ya Tuhan tolong, saya seorang perawat. Saya mengerti semua itu. Bisakah seseorang datang membantu saya? Bisa saya lihat kartu identitas Anda? Saat Crystal turun dari mobil, Ya tolong, saya sudah banyak berbuat baik untuk dunia. Oke, apa itu? Ini kopinya. Apa itu? Ya itu minuman cranberry fizz. Di sini tidak ada minuman beralkohol. Oke, kamu bisa tinggalkan saja di mobil. Ke belakang mobil, letakkan tangan di mobil, bawa senjata, jarum, atau pisau. Oke. Kamu bisa periksa semua saku saya. Steve bersedia menjalani supervised tes ketenangan di lapangan, meski yakin sudah cukup mampu mengemudi. Itu menyebalkan. Aku baru saja mengantar teman-temanku yang semuanya mabuk. Sepertinya aku akan pingsan karena lututku terasa kaku. Jangan kunci lututmu sebentar, ya? Terus lihat garisnya. Baiklah, kita sudah siap. Oke, selanjutnya yang akan saya minta kamu lakukan, kamu bilang kamu punya kacamata untuk berjalan. Iya. Oke, di mana kacamatanya? Kacamata itu ada di mobilku. Baik, Kak. Boleh aku ambil? Ya, silakan ambil saja. Oh, tahu tidak? Ada apa? 4406. Untuk dia. Oh, menurut saya ada sih. Aku nggak bisa bawa tas tanganku karena ukurannya lebih besar dari yang diizinkan. Kamu tahu kan? Aku mengerti. Mereka nggak membiarkan aku bawanya masuk. Pak Casanova dari kantor lalu memberitahu Tadlock bagaimana dia ingin dia melakukan tes itu, di mana kamu harus berjalan lurus. Seperti yang saya sudah berjalan dengan baik. Yang tinggi saya minta kamu lakukan. Jadi yang akan saya minta kamu lakukan sekarang. Apakah kamu nyaman berjalan dengan sepatu itu? Jadi kamu mau melepasnya? Aku tidak terbiasa memakai sepatu bot. Oke, kamu mau melepasnya? Kamu bisa membantuku atau tidak? Ada apa? Apakah ini akan merugikanku karena mereka dekat dan aku baru melahirkan? Bukan, alasan aku bertanya padamu. Karena aku ingin kamu merasa nyaman. Oke, ya aku memang nggak merasa nyaman karena aku memakai ini hanya sekali-sekali. Oke. Kakiku membesar setelah aku punya bayi. Oke, siapa bayimu? Oke, yang akan saya minta kamu lakukan adalah berjalan 9 langkah tumit ke ujung jari kaki di garis ini. Setelah kamu mencapai langkah ke-9, kamu akan menanamkan kaki depan di tanah, ambil beberapa langkah kecil dengan serius, putar badanmu kembali, dan kamu akan berjalan lagi 9 langkah tumit ke ujung jari kaki di garis ini. Itu gila banget karena aku kayak bahkan nggak mabuk. Baik, biarkan aku selesaikan dulu. Saat melakukan ini, jaga kedua tangan di samping tubuh dan selalu lihat ke arah kakimu. Kamu akan menghitung langkahnya dengan suara keras, dan kamu tidak, biarkan aku selesai dulu, dan kamu tidak akan berhenti sampai kamu menyelesaikan latihan ini. 9 langkah. Siap? Saya siap. 3. Lalu ada tes lain yang melibatkan menghitung. Lihat kaki yang diangkat, lihat kakimu. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Pak, aku saudaraku lama tidak minum alkohol karena aku menyusui. Dan aku berhenti menyusui sekitar sebulan yang lalu. Jadi, kamu tahu aku tidak mau berlebihan atau terlalu cepat karena aku punya bayi, dan aku seorang perawat. Oke, saya mengerti. Jadi tolong letakkan tangan ibu di belakang punggung, ya. Biar saya kunci ganda supaya tidak. Apakah ibu mau sepatunya? Aku mau pergi kemana? Ke penjara. Benarkah aku? Oke, aku akan membawakannya untukmu. Dan aku ingin ponselku. Ya, aku akan bawa ponsel, kartu tanda penduduk, dan sepatumu.
Oke, kamu mau Apple Watch-mu di mobil atau mau membawanya ke penjara? Kita bisa melepasnya? Maksudku... Oke, silakan duduk. Awalnya semua berjalan ramah, tapi saat petugas Casanova membawanya ke mobil, keadaan mulai tidak sesuai rencana. Seperti apa alasan saya dibawa ke penjara? Oke. Karena tunggu dulu. Tolong masuk ke mobil. Aku akan jawab semua pertanyaanmu. Masuk ke mobil. Tolong kaki kiri duluan. Hati-hati, aku tidak mendorongmu. Mengapa kamu membawaku ke penjara? Bukan seharusnya kamu memberitahu aku alasannya. Tunggu sebentar, aku akan sebentar lagi. Tunggu. Aku akan kehilangan... Apakah aku akan kehilangan izin perawatku? Aku tidak tahu, aku tidak menangani. Sebenarnya aku banyak membantu orang. Lalu bagaimana dengan ponsel dan mobilku? Ya, aku belum pernah berada di posisi seperti ini. Jadi kalian seperti langsung memasukkanku ke dalam mobil dan aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Oke, maksudku. Karena aku sudah lulus. Kamu lihat kertas ini? Aku akan memutar audio, audionya akan diputar. Audio akan membacakan kertas putih ini, oke? Aku akan menyalakan. Aku tidak bisa melihat itu. Biar aku nyalakan lampunya. Tidak, aku tidak bisa melihat apapun. Oke, aku bilang. Tidak, kamu tidak pandai dalam pekerjaanmu, bro. Iya, nyalakan semua lampunya. Alasan kenapa aku harus memakai kacamataku? Aku perlu tahu apa yang harus kulakukan dengan mobil dan ponselku. Kendaraanmu ditanggung. Tidak. Ya. Kenapa kamu begitu? Aku selalu bersikap profesional. Ya, tentu saja. Aku akan memutar audio, pastikan kamu mendengarkan. Itu karena Ais belum menjemputmu. Itu sangka kasar. Tindakan yang juga dilakukan saat yang Anda mengendarai kendaraan bermotor di tempat umum atau kapal air saat dalam keadaan mabuk. Pesan otomatis mulai diputar keras untuk Crystal Tadlock, tapi dia tidak menerimanya. Anda tidak memiliki surat perintah. Apakah Anda mengerti apa yang baru saja dibacakan kepada Anda? Tidak, saya tidak mengerti. Bolehkah saya memainkannya? Kamu tidak bisa menggeledah mobilku tanpa surat perintah. Apakah kamu mengerti apa yang baru saja dibacakan kepadamu? Ya, aku tidak mengerti. Aku akan minta mereka memutarnya lagi untukmu. Putar saja sesukamu. Di mana ponselku? Di mana ponselku? Kemana perginya? Aku akan membawanya bersamamu ke penjara. Ke penjara? Karena aku tidak bisa berjalan lurus. Karena aku baru saja suntik mata kemarin. Karena persepsiku jadi kacau selamanya. Sudah jelas bahwa Crystal Tadlock mulai kehilangan kesabarannya. Apakah semua ini sedang direkam? Semua sedang direkam. Oke, jadi kamu mau bercanda seperti itu. Bisakah seseorang memastikan pintu saya tertutup rapat karena kalian tidak diizinkan memeriksa mobil saya tanpa surat izin penggeledahan? Saya tidak. Ya, kamu tidak. Kenapa tidak? Karena kamu tidak. Tidak ada kan? Bukankah itu aturannya? Pertanyaan bagus, tapi itu bukan aturannya. Oke. Nah, itu bagus karena kamu setengah orang Amerika. Sebenarnya aku orang Amerika. Wah, itu bagus. Aku suka itu. Aku orang Amerika Selatan. Suka banget. Kamu dari mana, Brasil? Mungkin juga tidak. Lucu banget, bro. Kamu ketawa di jendela. Ya, kamu kenapa sih? Kalau kamu berubah lagi sakit itu, aku akan membiarkan kamu mati. Oh, tidak. Oh, tidak.
Iya Tuhan. Semua anggota keluarga. Dan ini semua terekam. Rumah sakit apa? Ya rumah sakit apa? Biar saya nggak pernah ke sana, Bu. Iya. Ada apa? Kamu bisa bilang begitu saat direkam. Rumah sakit apa? Kamu nggak pernah ke sana? Kamu bilang akan membiarkanku mati. Serius? Kamu bisa ngomong gitu? Haha. Rumah sakit mana maksudmu? Iya, kamu nggak dengar aku? Iya, Greater Heights. Jangan pergi ke sana. Aku nggak tahu itu rumah sakit atau bukan, tapi dia perawat. Memorial Herman. Iya, benar. Itu rumah sakit di Greater Heights. Siapa atasanmu? Saya telah 7 tahun bekerja di unit perawatan intensif. 7 tahun. Unit perawatan intensif? Kenapa kamu bersikap seperti ini? Kamu tadi bilang tidak mau aku di sana karena akan membiarkan aku mati. Maksudku, kamu juga nggak terlalu baik. Kamu pikir bisa memperlakukan aku seperti ini? Bagaimana aku memperlakukanmu dengan buruk? Maksudku tolong pakaikan sepatuku, supaya aku nggak merasa nggak nyaman. Aku baru saja bilang, kemarin aku dapat suntikan di mataku yang benar-benar memengaruhi persepsiku. Baik, Bu. Aku butuh. Bolehkah aku menggunakan ponselku? Kasihan banget kamu, karena aku nggak akan meniup. Dan aku benar-benar punya bukti kalau aku dapat suntikan kemarin. Jadi itu cuma bikin kamu kelihatan bodoh banget, tidak? Kenapa kamu jahat banget? Karena aku nggak mabuk. Karena aku nggak mabuk. Dan aku punya bayi baru lahir yang sedang aku coba pulangin. Ini... Aku nggak mabuk, itu masalahnya. Itu sebabnya aku jadi jahat, karena aku nggak mabuk. Dan kemarin aku dapat suntikan di mata yang bisa aku buktikan. Jadi itulah yang menyebalkan dari keputusanmu menaruhku di kursi belakang mobilmu. Kenapa kamu menghentikanku? Sudah aku bilang, Katakan lagi, kamu merekamku. Jadi katakan kenapa kamu menghentikanku. Kenapa kamu menghentikanku? Kenapa kamu menghentikanku? Ulangi alasan kamu menghentikanku. Ulangi alasan kamu menghentikanku. Ulangi alasan kamu menghentikanku. Ulangi alasan kamu menghentikanku. Kenapa? apa itu akan membuatmu senang? Apa ini lucu menurutmu? Aku akan bertanya padamu. Karena aku melihat wajah sialanmu. Kenapa kamu begitu jahat? Karena kalian semua sedang direkam dan ini membuat kalian terlihat bodoh. Aku kemarin suntik mata. Iya. Bodoh banget. Kata-kata itu tidak terlalu baik. Fakta bahwa aku kemarin suntik mata itu bodoh banget. Aku tanya, alasan kamu menghentikanku? Karena Anda ngebut, Bu. Saya punya sesuatu yang disebut aneurisma malaria libra. Saya punya sesuatu yang disebut malaria libra, aneurisma malaria libra yang memengaruhi bagian pinggir mata kanan saya. Dan saya kemarin mendapat suntikan untuk itu yang disebut Vabysmo. Saya mendapatkannya setiap 8 sampai 10 minggu. Saya akan buta saat saya berusia 80 atau 90 tahun. Terima kasih. Mungkin aku sebaiknya tidak menyetir.
Nah, Crystal Tadlock kemudian meminta akomodasi. Bisakah kita pindah? Bisakah Anda menelepon suami saya? Tolong. Tidak. Ya, saya sedang menelepon dengannya. Oke. Itu menyebalkan, bro, menghasilkan $70.000 setahun. Apa tadi itu? Aku bilang, hidupmu benar-benar buruk, hanya menghasilkan $70.000 setahun. Iya, jadi polisi sialan yang memberhentikan orang karena ngebut padahal mereka punya masalah penglihatan. Jadi kamu boleh ngebut kalau kamu punya... Iya, bener, aku boleh ngebut. Oke, iya, jadi bagus, aku bisa berhenti. Aku belum pernah ditangkap karena ngebut. Aku sudah sering ngebut dan pernah diberhentikan polisi. Sebenarnya? Dan pernah dapat tilang. Sebenarnya di Texas kamu tidak bisa ditangkap karena ngebut. Oh iya. Jadi no kamu, Trey? Jadi aku ditangkap karena kamu pikir aku mabuk setiap kali aku punya masalah di pinggiran. Semakin lama kamu duduk dan menunggu. Itu disebut mengemudi saat mabuk? Mengemudi saat mabuk, aku tidak akan meniup alat itu tanpa alasan sama sekali. Tidak, aku tidak mau. Kenapa? Karena aku tidak mau. Karena semua orang tahu untuk tidak melakukannya saat mereka diberhentikan polisi. Bro, itu ada di semua dokumenter. Jangan meniup, jangan meniup, jangan meniup. Bahkan kalau aku sadar, bahkan kalau aku tidak sadar, bahkan kalau aku bukan apa-apa, bahkan kalau aku tidak, bahkan kalau aku iya, bahkan kalau aku tidak, bahkan kalau aku iya, bahkan kalau aku tidak. Aku nggak mau meniup, bro. Semua orang tahu jangan meniup. Contohnya tadi kalian, Mereka mau membiarkan kalian duduk di sini dan jadi Mereka mau membiarkan kalian melawan balik. Mereka membiarkan kalian melawan balik? Melawan balik? Maksudmu apa? Iya, maksudku, kamu diizinkan membalas omongan klienmu. Seperti aku sebagai perawat, aku sebagai perawat. Kalau ada orang yang bicara seperti itu padaku, aku nggak bilang apa-apa. Aku cuma diam saja. Jadi itu sebabnya aku kaget. Kamu sebagai polisi, kamu malah terus saja berdebat denganku. Iya, kamu bicara, kamu ngomong sesuatu. Aku bisa saja berhenti bicara. Iya, dan kamu tinggal telepon aku. Mana ponselku? Boleh aku berhenti bicara denganmu? Mana ponselku? Boleh aku berhenti bicara denganmu? Mana ponselku? Oke, dadah. Oke, dadah. Oke, dadah. Dalam laporan, petugas Casanova mencatat napas Crystal Tadlock tercium bau alkohol kuat. Bisakah kamu berhenti berteriak? Tidak, aku tidak bisa berhenti berteriak karena kamu sudah mengacaukan hidupku. Aku tidak peduli. Oh tidak, berhenti berteriak. Oh tidak, berhenti berteriak, berhenti berteriak. Aku punya banyak otoritas, aku pakai lencana sialan. Bro, kenapa dia ada di mobilku? Kenapa dia ada di mobilku? Itu milik pribadiku. Kamu kan nggak tahu apa yang makan kamu hadapi. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Oh, kamu nggak bisa multitasking. Duh, cowok banget sih. Bro, kamu laki-laki. Kamu nggak bisa multitasking. Itu masalahnya. Aku laki-laki, aku bisa multitasking. Nggak, kamu nggak bisa. Suamiku aja nggak bisa multitasking. Bro, kamu bener-bener... Kenapa dia ada di mobilku? Ini lucu banget buat kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mau aku borgol? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mencoba membaca hak-hakku, bro. Aku baru saja disuntik dan kamu memberiku informasi yang tidak bisa aku baca. Aku tidak bisa membacanya karena aku baru saja memberitahumu. Selama perjalanan ada ke penjara, dia ada terus mengomel. Berhenti mengetik sambil menyetir. Kamu sedang di depan komputer. Berhenti. Aku punya anak. Kamu membahayakan hidupku. Kenapa kamu buru-buru? Aku tak membahayakan masyarakat. Oh, aku punya pistol. Aku akan mengeluarkannya.
Inilah masalahnya dengan Amerika. Aku dibawa ke penjara hanya karena punya pandangan yang kacau. Ambil kaca pembesar sialan. Ini lucu banget buatku. Jujur ini kocak karena aku benar-benar akan lolos dari ini karena aku memang punya kondisi kesehatan. Dan itu lucu. Kamu akan sangat malu dan aku juga orang kulit putih. Iya. Kamu juga apa? Kulit putih, dasar kulit putih. Dan aku tahu kau coba ingin aku malu mengatakannya, dan aku hanya mengatakannya karena kamu bersikap rasis. Seperti Natal. Dengar ini saat kamu sialan. Aku sebenarnya nggak ada masalah sama polisi, tapi kenyataannya kamu bukan orang kulit putih, itu masalahku. Jadi buru-buru antar aku ke sana, cepat keluarkan aku dari mobilmu. Kamu bahkan nggak punya aksen orang Amerika. Sekarang kamu tahu ada banyak kata-kata kasar di situ karena kami memotong semua audio setiap kali ada kata buruk. Setelah penangkapannya, Rumah Sakit Memorial Hermann Greater Heights merilis pernyataan. Pernyataannya berbunyi, segera setelah mengetahui insiden ini pada hari Sabtu, kami mengambil tindakan cepat untuk men-scores karyawan tersebut sambil menunggu penyelidikan. Dia kemudian telah diberhentikan. Keselamatan dan privasi pasien, pengunjung, dan tenaga kerja kami adalah prioritas utama kami, dan kami sangat serius menangani masalah seperti ini. Crystal Tadlock dipenjara dan petugas Casanova melaporkan bahwa dia juga mengancam akan membiarkan staf penjara mati jika mereka mencari perawatan di rumah sakit tempat dia bekerja. Sebelum dipenjara, darah Crystal Tadlock diambil sampel. Kini, ia bebas dengan jaminan dan menunggu sidang berikutnya, kemungkinan di rumah bersama bayinya. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih sudah bersama saya, sampai jumpa lagi.